Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. CR bertanya, haruskah kita juga membunuh para pemimpin klan Jaquest? Setidaknya, itu akan menjadi misi kelas raja. Ketika menyelesaikan misi dengan peringkat superior, kami akan menerima hadiah yang lebih baik. Tanya CR. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya dan menjawab, kita tidak bisa. Itu terlalu berbahaya. Kami saat ini tidak memiliki kepastian untuk menang melawan kekuatan besar di tingkat ke-8. Dan mulai dari tingkat ke-8, setiap peringkat akan menghasilkan celah yang sangat besar. Kekuatan yang berdiri di puncak tingkat ke-8, itu setidaknya akan mencapai 100.000 unit energi spiritual, dan jauh dari apa yang dapat kita ambil. Kita harus pergi untuk mengambil jalan yang dapat diandalkan, dan menyelesaikan misi secepat mungkin sebelum menarik diri dari provinsi Jaquest. Jawab Long Hao Shen. Yang lain tidak memiliki keluhan tentang Long Hao Shen untuk mengambil cara yang aman. Mengambil risiko sesedikit mungkin kecuali jika diperlukan, bahkan jika kekuatan mereka telah mengalami lompatan yang kualitatif, ia tetap sangat bijaksana sebagai kapten. Sementara mereka berbicara, suara gemuruh terdengar di depan mereka. Karena pasir di udara, mereka tidak dapat dengan jelas melihat jenis iblis apa yang ada di depan mereka, tetapi dari bunyinya itu, mereka hanya beberapa kilometer jauhnya, dan juga ada cukup banyak. Bersembunyi, ucap Long Hao Shen sambil mengangkat tangannya, berkedip ke samping sambil mencari gundukan bersembunyi di belakangnya. Tanpa perlu kata-kata, CR menghilang dengan tenang, memasuki kondisi tak kasat mata untuk mencari arah suara. Kepramukaan pada awalnya merupakan tugas pertama seorang asasin. Kapten, kenapa kita tidak menakut-nakuti mereka yang dungu? Tanya si Masian sambil menunjukkan senyumnya, dan bola cahaya energi sudah ada di tangannya. Dalam perjalanan ke wilayah iblis ini, yang paling mempesona dari semuanya adalah dia. Dengan bola cahaya energi, dia membunuh beberapa pusat kekuatan iblis termasuk bahkan iblis dari tingkat ke-7. Meskipun iblis dari tingkat ke-7 itu ditembaki oleh yang lain pada waktu itu, si Masian hanya mengambil satu pukulan untuk memastikan pembunuhan itu, dan membuktikan lagi tingkat kekuatan yang menakutkan yang dimiliki bola energi cahaya yang saat ini dimilikinya. Long Hao Shen melambaikan tangannya dan menjawab, mari kita lihat dulu dari klan mana iblis-iblis ini, dan berapa banyak mereka. Tidak perlu terburu-buru masuk, jawab Long Hao Shen. Karena badai pasir terlalu kuat, wajah mereka ditutupi kerudung. Dengan tambahan lebih lanjut dengan jubah berwarna pasir pada mereka, setelah berbaring rendah, bahkan dari langit mereka tidak akan ditemukan dengan mudah. Beberapa saat kemudian, CR kembali ke mereka, sayap spiritualnya segera menghilang. Dia berkata dengan suara rendah ke Long Hao Shen. Itu klan Jaquest. Mereka sedang mengejar pasukan perburuan iblis. Ucap Long Hao Shen. Apa? Mengejar orang-orang dari pihak kita? Ucap Long Hao Shen yang terkejut. CR mengangguk dan berkata, klan Jaquest mengirim pasukan yang terdiri dari setidaknya 1000 iblis. Mereka dipimpin oleh 2 pusat kekuatan dari klan Jaquest, dan jumlah petugas Jaquest setidaknya 30 atau 40. Pasukan pemburu iblis yang mereka kejar seharusnya berada di kelas raja, yang saat ini sedang melawan balik sambil mencoba untuk mundur. Tetapi dari penampilan mereka, hal-hal ini tidak berjalan baik bagi mereka. Itu karena tidak ada dari mereka yang menggunakan sayap spiritual mereka. Ada semacam cairan ungu pada mereka, dan jika ini terus berlanjut, aku khawatir hal-hal tidak akan berakhir dengan baik bagi mereka. Samar-samar aku melihat semacam sosok hitam keunguan melayang di langit, dan sosok itu mengikuti klan Jaquest dari atas. Zat hitam keunguan itu sangat mungkin berasal darinya, dan seharusnya membawa efek mencegah penggunaan sayap spiritual. Ucap CR menjelaskan. Pandangan rekan-rekan mereka semua jatuh pada Long Hao Shen, dan kesulitan mereka saat ini adalah, untuk menyelamatkannya, atau tidak membiarkannya. Tanpa ragu, pasukan klan Jaquest sangat kuat. Dengan 2 pemimpin Jaquest yang memimpin mereka, pihak lain seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Tapi musuh mengejar pemburu iblis kuat kelas raja. Long Hao Shen berbalik, dan melihat rekan-rekannya sendiri. Dengan menyelamatkan mereka, kita akan sangat mungkin menghadapi bahaya yang sangat besar, tetapi jika kita tidak melakukan intervensi, sesama prajurit kita akan sangat mungkin mati di sini. Apa yang kamu pikirkan tentang itu? Tanya Long Hao Shen. Bos, ayo kita lakukan. Si Masian adalah orang pertama yang menjawab, dan mengungkapkan niat bertarung yang sangat kuat.
Semua orang mengangguk berturut-turut ke Long Haoshen. Long Haoshen menyipitkan matanya dan berkata, "Baiklah. CR, kami akan meninggalkan yang di udara padamu. Jika aku tidak salah menebak, itu seharusnya menjadi pengendali iblis, yang merupakan kekuatan iblis udara dari tingkat ke-6, yang berspesialisasi dalam dukungan. Demon Holder ini tidak kuat dengan sendirinya, tetapi sangat menjengkelkan, karena dapat menyebarkan lendirnya ke area yang luas. Ketika terinfeksi, membersihkannya akan sangat sulit, dan itu akan menyebabkan hilangnya kemampuan untuk melepaskan sayap spiritual, dan sementara itu akan sangat mengurangi kecepatan keseluruhan. Mereka adalah kekuatan pendukung penting iblis. Kamu harus menyingkirkannya sebelum bersatu kembali dengan kami, sambil memastikan jalan untuk mundur. Setelah membunuh pengendali iblis, kami akan bertindak dari pihak kami. Menyerang musuh dari semua sisi, dan kita tidak akan bertemu langsung dengan mereka. Memberi sesama prajurit kita kesempatan untuk mundur, dan itu sudah cukup. Setelah masalah selesai, kita akan melarikan diri dengan terbang sejauh mungkin. Dalam klan Jaquez, hanya kekuatan besar dari tingkat ke-6 atau di atasnya yang mampu terbang. Satu-satunya yang bisa membuat kita kesulitan adalah, dua pemimpin Jaquez di tingkat ke-8. Semuanya, dengarkan instruksi aku. Jika perlu, aku akan berpisah dari kamu, dan kamu akan mengikuti Hao Yue. Lalu aku bisa kembali ke sisimu nanti melalui teleportasi. Selama kita diberi waktu untuk meluncurkan teleportasi melalui Eternal Melody, kita akan tetap benar-benar aman. Tidak boleh terlalu bersemangat untuk terus berjuang, apa kalian mengerti? Ying-er, kamu akan... Kemudian, dia memberikan instruksi khusus kepada Chen Ying-er. Dia tidak punya pilihan selain untuk membuat rencananya jelas, jika tidak, mengingat perasaan rekan-rekannya dan dirinya sendiri, dia tidak yakin apakah mereka membiarkannya pergi sendiri ketika dia ingin berpisah dari mereka. CR mengangguk, dan sayap spiritual hitamnya muncul sekali lagi. Sosoknya menembus langit dalam sekejap saat tubuhnya sudah dalam keadaan tidak terlihat. Setelah mencapai tingkat ke-6 kultivasi, CR dapat memanfaatkan kalung gaib dengan sebaik-baiknya. Ketika dia menggabungkan efeknya dengan teknik tembus pandangnya, dia bisa tetap tak terlihat, bahkan pada kecepatan terbang yang tinggi. Dalam kondisi ini, dia benar-benar tidak akan takut ketika mengintai selama musuh lebih rendah daripada dia dalam kultivasinya. Long Haoshen memiliki keyakinan mutlak pada CR, dan pengendali iblis hanyalah iblis di tingkat ke-6. Tanpa bantuan tambahan, iblis itu sangat lemah. Tepat ketika Long Haoshen selesai mengoordinasikan penyebaran mereka, gemuruh di kejauhan sudah semakin berbeda, dan udara dipenuhi dengan debu kuning. Kelompok Long Haoshen hanya bisa secara kasar melihat beberapa tokoh terbang ke depan. Segera, tombak mereka yang lengkap mulai terlihat satu demi satu. Sementara itu, suara yang membelah telinga memenuhi udara. Demons Jaquez tampak mirip dengan centaur. Tubuh bagian atas mereka menyerupai manusia, tetapi dada dan punggung mereka ditutupi dengan sisik hitam. Namun, wajah mereka hanya sedikit lebih panjang dari wajah manusia, dan terlihat sangat galak. Bagian bawah tubuh mereka sangat mirip dengan kuda, termasuk 4 kaki mereka. Mereka ahli dalam menggunakan tombak, dan mampu melemparkan tombak dari jarak jauh. Situasi manusia yang melarikan diri dari mereka tampak mengerikan. Seorang kesatria bertindak sebagai penjaga belakang mereka bersamaan dengan dudukannya yang kuat, dan naga bumi yang berukuran lebih dari 7 meter. Satu baut cahaya keemasan menerangi tubuhnya, melawan sebagian besar serangan dari pengejar mereka. Yang lain mengendarai berbagai jenis binatang ajaib sambil melarikan diri. Itu adalah tunggangan yang dipanggil oleh pemanggil mereka. Dan terus seperti ini, mereka mati-matian untuk terus melarikan diri. Meskipun iblis Jaquez biasa tidak dapat terbang, masing-masing dari mereka membawa setidaknya 4 tombak, terus-menerus melemparkan mereka ke musuh yang melarikan diri, sebelum mengambil tombaknya kembali. Iblis dengan sayap di punggung mereka adalah perwira Jaquez. Yang di atas mereka adalah 2 Jaquez Demons yang sangat tinggi, yang mencapai ketinggian lebih dari 3 meter, dan meskipun mereka hanya memiliki 1 tombak, itu sangat besar dan akan membuat suara gemuruh di setiap pukulannya. Naga bumi dari kesatria manusia itu sudah sangat terluka, tapi dia tetap sangat gagah. Dengan penyembuhan dari seorang Pries, dukungan dari penyihir dan serangan musuh dari segala sisi, ia berhasil secara paksa memblokir serangan yang dipimpin oleh kedua kepala Jaquez pada tingkat ke-8. Jika dilihat lebih dekat, orang bisa tahu, bahwa kesatria itu mengenakan armor mithril yang luar biasa, dan setiap kali serangan musuh akan mendarat, dia tidak terluka. Itu adalah armor mithril foundation, membuatnya menjadi Armored Knight Mithril Foundation.
Pasukan pemburu iblis adalah elit terbesar di antara manusia, dan pasukan Raja Iblis yang memburu lasukan perburuan iblis, mereka adalah krim tanaman. Langkah dari kelas komandan ke kelas raja, itu mewakili lompatan kekuatan yang mendasar. Selain kebutuhan untuk mengumpulkan 1 juta poin kontribusi untuk naik ke tingkat ini sangat sulit. Meskipun Mithril Foundation Armored Knight tidak memiliki kekuatan tingkat ke-8, ia masih mencapai setidaknya puncak dari tingkat ke-7. Menggunakan kombinasi dari pedang yang berat dan perisai yang berat di tangannya, kekuatannya adalah sesuatu yang cukup. Garis depan dari Demons Jaquest masih mengejar kelas Raja Demon Hunter Squad, karena mereka hampir mencapai gundukan tempat bersembunyinya kelompok Long Hao Shen. Long Hao Shen menunjuk ke arah Chen Ying-er. Chen Ying-er menganggukkan kepalanya dan segera duduk bersila di tanah, dan memulai nyanyian mantra. Cahaya putih lembut ilusi tampak berputar di sekelilingnya. Itu berputar keluar, dan dalam cahaya lembut itu, Chen Ying-er tampak benar-benar terbenam dalam pusaran yang fantastis. Alasan mengapa dia tidak mengambil inisiatif untuk menggunakan sihirnya sebelumnya, adalah karena takut bahwa 2 kepala Jaquest dari tingkat ke-8 akan menemukannya, tetapi sekarang, tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Sementara itu, dengan kilatan cahaya perak, tubuh besar Hao Iwe muncul di sisi mereka, dan Han Yu juga memanggil mata iblisnya sendiri. Long Hao Shen mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dengan pekikan sedih, sosok montok muncul, itu adalah monster besar dengan 6 sayap, yang mencapai setidaknya dengan ukuran 5 meter. Jika bukan karena 6 sayap ini, mungkin tidak akan bisa terbang sama sekali, dan tubuh besar itu akan langsung jatuh ke tanah setelah mencoba. McDull, pergi! Long Hao Shen berteriak rendah. Babi kecil McDull sangat cepat, setelah menelan kristal ajaib sebelum melompat. Mata kecilnya berkilau dan terkunci pada Demon Holder yang terbaring mati di tanah. Segera setelah itu, dengan cahaya hitam ungu yang kuat, McDull melayang ke langit, dan dengan cepat berubah penampilan, dan mengambil bentuk Demon Holder. Serang! Long Hao Shen berteriak keras, sebelum keempat sayap di punggungnya muncul. Mengepakkannya sekali, dia maju ke depan seperti peluru. Sementara itu, yang lain semua berada di punggung Hao Iwe, dengan hanya Chen Ying-er yang tertinggal, karena masih melantunkan mantranya. Dia dengan cepat mendekati pasukan Jaquest Demons dari sisi kiri mereka. Respons tentara Jaquest tidak butuh waktu lama, dan setelah menemukan mereka, beberapa lusinan Jaquest Demons berbelok untuk menemui musuh baru. Beralih ke sisi lateral mereka, mereka melemparkan tombak mereka ke arah Long Hao Shen. Dengan ledakan tiba-tiba dari cahaya keemasan, Long Hao Shen berakselerasi seperti meteor emas, dan sementara itu, bentangan luas cahaya keemasan meledak dari punggungnya, dan mengarah ke Demons Jaquest. Tanpa menggunakan perisai suci yang mulia, Long Hao Shen saat ini membawa cahaya berdesir di kirinya, dan Arya dari Dewi Cahaya di tangan kanannya yang menusuk musuh seperti Dewa Kematian. Setiap tombak yang dilemparkan musuh, itu dikurangi menjadi debu di depan esensi cahayanya yang dominan. Peri Yating sudah muncul di belakang Long Hao Shen, dan meluncurkan sihir cahayanya seperti sebelumnya. The Jaquest Demons pantas disebut sebagai tipe iblis yang kuat dari jarak dekat, tetapi tetap saja, tidak peduli apakah itu dari jarak dekat atau di kejauhan, mereka adalah lawan yang tangguh. 10 Jaquest Demons segera bertemu Long Hao Shen. Long Hao Shen bertujuan untuk menyelesaikan ini dengan cepat, dan bahkan berharap untuk menyelesaikan misi mereka di sini. Karenanya, ia secara alami tidak memiliki reservasi. Dia mengayunkan 2 pedang yang berat, dan meluncurkan riak cahaya dengan light torch-nya. Tepat pada saat ini, orang dapat melihat bahwa kedua pedangnya itu berbeda, tetapi memiliki kesamaan dan memiliki niat pedang yang sangat kuat. Namun, light tone dari Rippling Lights di tangan kirinya hanya membunuh 3 Jaquest Demons, sementara Arya dari Dewi Cahaya di tangan kanannya memancarkan bilah cahaya menakutkan sepanjang 10 meter, dan menyapu musuh seperti angin. Setidaknya, sebesan Jaquest Demons terbelah oleh pukulannya ini. Jangankan musuh, bahkan Long Hao Shen sendiri tidak berharap, kalau Arya dari Dewi Cahaya memiliki kekuatan ledakan yang hebat. Selama misi terbaru mereka tidak terjebak dalam pertempuran yang penuh sesak seperti ini, sehingga Long Hao Shen hanya harus belajar untuk sekarang ini, bahwa pedang ilahi benar-benar mencapai tingkat kekuatan yang begitu mengerikan. Di masa normal, Arya dari Dewi Cahaya bisa melepaskan bilah cahaya sepanjang 2 meter, tapi ini tanpa bantuan elemen cahaya murni yang dimasukkan oleh Long Hao Shen. Setelah pedang ilahi ini disegel, banyak orang telah mencoba melepaskan segelnya tanpa hasil. Bahkan orang kuat dari tingkat ke-9 telah gagal dan pergi dengan semangat rendah, tapi mengapa begitu?
Ini karena persyaratan untuk melepaskan segel itu, bukanlah tentang sejumlah besar energi spiritual unsur cahaya, tetapi energi spiritual yang tak terbandingkan murninya, yang berasal dari unsur cahaya. Dengan dukungan dari niat pedangnya yang meluap, Long Hao Shen seperti harimau di antara sekawanan domba. Sekali lagi mengepakkan sayap di punggungnya, dia melesat ke garis musuh dan segera meledak seperti spiral emas tirani di tengah-tengah Jaquest Demons. Keterampilan Retribusi Knight dari tingkat ke-7, Storm of Blades. Meskipun Long Hao Shen belum pada tahap ke-7 kultivasi, kapasitasnya sebagai dewa yang dipilih masih memungkinkannya untuk menggunakan keterampilan yang cukup kuat dari tingkat ke-7, karena energi spiritualnya didukung oleh Peri Yating dengan kekuatan penuhnya. Saat ini, jika seseorang memperhatikan dengan seksama, mereka akan melihat bahwa di belakang Long Hao Shen yang berputar cepat, Peri Yating menjaga dirinya dekat dengannya, dan menyerap banyak energi spiritual di udara sebelum menuangkannya ke dalam tubuh Long Hao Shen. Storm of Swords adalah kemampuan yang kuat, yang dapat mempengaruhi area yang luas. Itu bisa disebut versi upgrade dari Tornado Strike seorang prajurit. Dengan energi spiritual yang lebih kuat dan senjata yang lebih kuat juga, itu akan mendapatkan kekuatan terkuatnya juga. Saat menggunakan kemampuan ini, Long Hao Shen mengubah segala sesuatu di area 30 meter menjadi lautan emas, dan langsung mengurangi dua lusin Jaquest Demons menjadi potongan-potongan daging cincang yang terjerat dalam cahaya keemasannya. Dengan resonansi di bawah, sosok besar Hao Iwe berlari ke depan. Menyapu ekornya yang besar, dia dengan berani mengirim beberapa Jaquest Demons terbang ke langit. Kemudian, kepala keempatnya bertindak dengan cara yang sama seperti meriam sihir agung dari sebuah benteng, yang terus meluncurkan mantra satu demi satu, dan semua iblis meledak berturut-turut. Han Yu, Sima Xian, dan Wang Yuan melompat dari punggung Hao Iwe. Sima Xian ada di depan, menghalangi musuh di depan Hao Iwe untuk membiarkannya meluncurkan serangan sihir yang halus. Han Yu dan Wang Yuan ada di sisi kiri dan kanannya. Lin Xin tidak menggunakan mantra ofensif yang kuat, dan bertindak sebagai bek tengah, menciptakan perisai api satu demi satu dengan kecepatan kilat, dan membantu semua orang untuk melawan serangan dari musuh. Ini adalah pertempuran kerumunan pertama mereka sejak memasuki wilayah iblis kali ini, dan melihat semburan kekuatan Long Hao Shen, semua orang dipenuhi dengan keyakinan. Ini juga pertama kalinya mereka meledak dengan seluruh kekuatan mereka. Bahkan tanpa menggunakan tungku spiritual Purple Thunder, bola emas Sima Xian yang mengerikan menghancurkan segalanya menjadi berkeping-keping dengan kekuatannya, yang bahkan lebih besar daripada Storm of Blades Long Hao Shen. Dan lebih jauh lagi, jangan lupa juga bahwa dia tidak menggunakan kemampuan apapun. Bola cahaya energi dan kekuatan brutalnya sendiri, adalah sesuatu yang dia andalkan. Di tangan Wang Yuan, Divine Soul Shield berputar-putar di sekelilingnya. Tidak perlu menanamkan kristal spasial, karena tidak ada Jaquest Demons yang bisa menahan pukulan dari Divine Soul Shield-nya. Di sisi lain, Han Yu juga menunjukkan kinerja pemberani. Segala sesuatu dalam jangkauan pedang darah merah liar di tier legendarinya juga langsung runtuh, dan terbenam dalam cahaya berwarna darah. Hanya dalam waktu singkat setelah mereka menyerang barisan musuh, lebih dari 100 Jaquest Demons meninggoy. Dengan kata lain, misi mereka berhasil diselesaikan. Kelompok Long Hao Shen membuat penampilan yang sangat tiba-tiba, dan hanya sekarang para Demons Jaquest membalas. Kedua pemimpin Jaquest yang memimpin mereka berteriak. Di belakang mereka, selusin perwira Jaquest dari tingkat ke-6 memimpin pasukan kembali untuk menyerang kembali, dan menyerang kelompok Long Hao Shen, sementara dua pemimpin Jaquest ini terus mengejar pasukan kelas Raja Demon Hunter Squad. Tidak diragukan lagi, kedua pemimpin Jaquest ini sangat cepat dalam reaksinya, dan cukup baik dalam menyesuaikan dengan kondisi medan perang, tetapi mereka juga meremehkan kelompok Long Hao Shen. Sebenarnya, mereka bukan satu-satunya yang meremehkan kelas komandan ke-64 Demon Hunter Squad. Bahkan kelompok Long Hao Shen meremehkan diri mereka sendiri. Dalam pikiran mereka, iblis kuat dari tingkat keempat setidaknya akan menahan salah satu serangan mereka, tetapi setelah dimulainya pertempuran, mereka menemukan bahwa Jaquest Demons dari tingkat keempat, itu seperti kertas di depan mereka. 1 tahun pengasingan mereka membawa banyak perubahan pada kelas komandan ke-64 Demon Hunter Squad. Dengan penguatan besar energi spiritual eksternal mereka, dan kemajuan yang stabil dari energi spiritual internal mereka, serta sikap stabil mereka dan tungku spiritual yang diperoleh oleh semua orang, mereka sekarang dapat dibandingkan dengan pasukan pemburu iblis baru dari kelas raja. Little Flame menyemburkan bola api yang meledak dengan diameter 1 meter. Dia membidik kejauhan dengan ledakan keras, dan memandikan selusin Jaquest Demons lagi di lautan api.
Tanpa jeda, Little Green terus menghembuskan satu Wind Edge satu demi satu. Tetapi perbedaan dari Little Flame adalah, bahwa meskipun Little Green meluncurkan mantra yang tidak benar-benar kuat, mereka memiliki penglihatan seperti mata, dan setiap Wind Edge akan menemukan Jaquest Demon dan membidik vital mereka. Little Light melepaskan cahaya keemasan, dan menghubungkan dirinya dengan Long Hao Shen untuk terus-menerus menuangkan energi elemen cahayanya ke tubuh Long Hao Shen melalui Brilliant World. Little Blue mengangkat kepalanya dengan bangga, tanduk di kepalanya berkilau dalam cahaya putih pudar saat ia menyemburkan sejumlah besar Ice Chones di sekitarnya. Ini tidak hanya efektif dalam membunuh dan melukai musuh, tetapi juga mengurangi kecepatan mereka. Dapat dikatakan, bahwa pada kondisi saat ini, Hao Iwei dapat dianggap sama dengan 4 penyihir, dan semuanya berada di tingkat ke-6. Dalam keadaan ini, sambil menunggu selusin Jaquest Demons dari pangkat perwira, korban di antara Jaquest Demons biasa sudah melampaui 200, dan terus meningkat dengan cepat. Setelah bergegas masuk untuk membunuh musuh, Long Hao Shen sekarang kembali di sisi rekan-rekannya. Melihat selusin perwira Jaquest menyerang mereka, dia mendengus dingin dan menghadapi mereka dengan langkah besar. Sosok hitam muncul di sisinya saat itu. Memutarkan kepalanya, Long Hao Shen melihat CR, dan dengan ringan mengangguk padanya. Keduanya berjalan beriringan, untuk membunuh selusin perwira Jaquest. Cairan hitam keunguan tiba-tiba tersebar di udara, tapi kali ini, itu tidak diarahkan terhadap anggota pasukan perburuan iblis. Itu secara akurat mendarat di dua pemimpin Jaquest dari tingkat ke-8, serta petugas Jaquest yang jumlahnya melebihi 20. Kecepatan mereka menurun dengan cepat, dan sayap mereka kehilangan fungsinya. Keuntungan asli dari kecepatan Jaquest Demons yang kuat itu, kini telah menghilang dalam sekejap. Ho! Dipenuhi dengan rasa tidak percaya, kepala Jaquest mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit, melihat bahwa sosok hitam keunguan besar sedang mempersiapkan bagian kedua semprotan lendirnya. Ini secara alami adalah babi kecil Magdul dalam bentuk yang sudah berubah, yang memperoleh kemampuan pengendali iblis melalui kemampuan adaptasinya, dan meluncurkan serangan ini dari udara. Kepala Jaquest di sisi kiri mengarahkan tangannya ke langit, dan cahaya hitam pekat melonjak ke atas, yang mengarah langsung ke babi kecil Magdul. Namun sesaat kemudian, efek-efek yang mengganggu muncul di langit, dan dengan suara mendesis yang menusuk telinga, langit menjadi gelap. Dengan ledakan tiba-tiba dari cahaya keemasan, api suci yang keras berselisih dengan tembakan hitam itu, dan meskipun itu tidak memusnahkannya sepenuhnya, itu menyebabkan hilangnya efek pengunciannya. Targetnya adalah kesatria dari Demon Hunter Squad kelas Raja. Magdul awalnya menjadi kaku karena dikunci oleh Jaquest Chief dari tingkat ke-8, dan berubah kembali menjadi babi kemudian lari, tetapi tiba-tiba merasakan tekanannya menghilang. Sosoknya yang gemuk berputar di udara, dan segera menghindari serangan itu. Kemampuan menghindar ini diperoleh melalui pelatihan oleh kerangka merah yang dikenal sebagai penjaga suci ke-12. Dengan embusan, cairan gelap tebal lain kali ini diarahkan ke tentara Jaquest di sisi lain. Menapak di tanah dengan kaki kirinya, Long Hao Shen meluncur dengan kecepatan terbangnya, dan mengarahkan dorongannya dengan Arya dari Dewi Cahaya di tangan kanannya untuk melawan petugas Jaquest, dan akhirnya bentrok dengan tombaknya. Bang! Sebuah pemandangan yang luar biasa terjadi. Tepat ketika perwira Jaquest menentang Arya dari Dewi Cahaya, mutiara di ujungnya menghasilkan suara kehancuran. Dan segera setelah itu, segudang kilau meletus menuju Jaquest officer ini. Bahkan dengan sisik pada dirinya dan dukungan kuat dari energi spiritual kegelapannya, ketika Arya dari Dewi Cahaya meluncurkan flash penghapus iblis, bagaimana mungkin ia bisa menolaknya? Tubuhnya menjadi saringan darah sedetik kemudian. Melonjak di langit, Long Hao Shen dengan ringan mengepakkan sayap spiritual di sisi kanannya, lalu berbalik di udara, dan melintas melalui petugas Jaquest ini. Melambaikan dua pedang berat di tangannya, dia meluncurkan Asura Strikes dari kedua pedang itu. Setelah sekian lama berkultivasi, dia akhirnya bisa meluncurkan kemampuan kuat Asura Strike hanya dengan satu tangan. Saat meluncurkan pukulan ini, cahaya putih yang terang menyebar dari tengah-tengah tubuhnya, dan membungkus lebih dari selusin perwira Jaquest di dalamnya. Namun, kemampuan ini tidak diluncurkan oleh Long Hao Shen, tetapi berasal dari peri Yating yang telah meneriakkan mantra untuk waktu yang sangat lama. Mantra cahaya dari tingkat ke-7, yaitu, Intimidasi Suci. Untuk peri cahaya Yating, meluncurkan mantra satu peringkat di atasnya, itu tidaklah sulit, ia hanya membutuhkan sedikit waktu lagi. Jika mantra ini diarahkan pada musuh biasa, itu hanya akan membuat mereka dalam keadaan terkejut, sementara menyebabkan kerusakan elemen cahaya, dan mencegah mereka bergerak selama 2 detik dan tidak lebih.
Namun, ketika intimidasi suci ditujukan pada musuh elemen kegelapan, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat, terutama terhadap musuh dengan kekuatan lebih rendah, yang mampu menghasilkan efek yang menakutkan. Orang bisa dengan jelas melihatnya, bahwa semua perwira Jaquest dinyalakan dengan api putih, dan kelompok mereka yang akan mengelilingi Long Hao Shen dan Chai Er menjerit-jerit. Tubuh mereka berkedut keras ketika mereka tenggelam dalam keadaan pusing karena efek intimidasi yang ekstrim. Jika seseorang melihat ke bawah dari ketinggian tertentu, dia akan melihatnya tepat setelah letusan kilau putih, sesosok emas dan sesosok hitam melewati kerumunan seperti bayangan, dan selanjutnya, satu demi satu mayat iblis jatuh ke tanah. 30 Jaquest officers dari tingkat ke-6 semuanya musnah. Sosok emas dan hitam bertemu, lalu Long Hao Shen dan Chai Er saling menatap. Secara sempurna mencerminkan kejutan di wajah rekan mereka. Meskipun mereka memiliki keyakinan penuh pada kemampuan mereka untuk menyingkirkan perwira Jaquest itu, mereka tidak benar-benar berharap itu akan berjalan dengan lancar. Bahkan tanpa bantuan ajaib dari peri Yating, mereka tidak akan menghadapi banyak kesulitan, tetapi dengan mantranya, membunuh perwira Jaquest ini menjadi sesederhana membunuh Jaquest Demons biasa. Bagi tentara manapun yang kehilangan seperempat pasukan mereka saat musuh tidak menderita kerugian, menjaga keinginan untuk terus berperang tidaklah mudah. Terhadap ofensif tirani dari kelas komandan ke-64 Demon Hun Squad, pasukan Jaquest Demons akhirnya dialihkan dan mulai melarikan diri ke segala arah. Pada saat ini, dua pemimpin Jaquest dari tingkat ke-8 berada dalam keadaan terkejut, sementara mereka terjebak dalam kesulitan yang tak terhindarkan. Tentu saja, kelompok Long Hao Shen tidak akan mengejar Demons Jaquest biasa ini. Sejak awal, mereka hanya mengejar pusat kekuatan dari klan Jaquest untuk menyelamatkan teman-teman mereka. Namun, bertentangan dengan harapan mereka, mereka malah mengalahkan pasukan Jaquest Demons, sampai-sampai para pelarian itu bahkan tidak memperhatikan kepala mereka, semata-mata hanya disibukkan dengan pelarian mereka. Situasi seperti ini sebenarnya hampir tidak pernah terjadi untuk prajurit aliansi Kuil. Di sisi lain, kelas Raja Demon Hunter Squad menghentikan pelarian mereka, dan menghadapi serangan dari Jaquest Demons yang kuat ini. Di tim ini, yang paling kuat adalah Mithril Foundation Armored Knight dan Summoner. Berkat Summoner yang menghabiskan banyak biaya energi spiritual untuk memunculkan semua panggilan itu, mereka menahan serangan dari pusat-pusat kekuatan Jaquest Demon ini, dan membuat serangan menjepit dalam kohesi dengan kelompok Long Hao Shen. Kedua pemimpin Jaquest dari tingkat ke-8 mengeluarkan geraman demi geraman tanpa henti, mengumpulkan tentara yang disingkirkan, sementara salah satu dari mereka memimpin 6 perwira Jaquest untuk menghadapi kelompok Long Hao Shen. Pembentukan formasi. Long Hao Shen berteriak keras, karena akan menghadapi kekuatan besar dari tingkat ke-8. Ini adalah kedua kalinya dia menghadapi kekuatan besar dari tingkat ke-8, jadi mereka jelas tidak menyimpan formasi yang tersebar seperti sebelumnya. Peri Yating melayang di langit tepat di atas kepala Little Light, lalu melantunkan mantra bersama dengannya, dan menuangkan energi spiritual yang kuat dari elemen cahaya ke Long Hao Shen. Sementara itu, seluruh pasukan kelas komandan ke-64 Demon Hunter Squad segera bertindak. Mata mereka hanya mencerminkan satu target, yaitu, pemimpin Jaquest. Adapun para petugas di tingkat ke-6, apa yang bisa mereka bandingkan? Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.